Halo semua, selamat datang di Durjana Podcast, podcast audio visual, and let's go to story. Halo, apa kabar kawan-kawan? Balik lagi di channel Durjana Podcast, channel audio visual yang akan menceritakan tentang kejadian yang ada di sekitar dan pengalaman gue pribadi tentunya. Dan tidak asing lagi dengan suara gue mungkin. Ya, gue adalah Mr. B yang akan mengisi suara di channel Durjana Podcast ini. Dan gue cuma mau ngingetin sekali lagi buat kawan-kawan, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke kawan-kawan kalian. Mohon maaf buat minggu kemarin ya, full 1 minggu gua nggak upload podcast karena ada beberapa kesibukan yang lain juga yang harus segera diselesaikan. Jadi mohon maaf banget. Di podcast sebelumnya gue udah berbicara dan ini permintaan maaf gue. Semoga kalian bisa mendengarkannya dengan hati yang senang dan melepas penat lelah kalian lah untuk menemani tidur ketika suara gue ini. Asik gitu. Ya, gue mau bahas apa ya kali ini ya? Gue nggak mau bahas sayang sebenarnya. Masih kepikiran gue gitu, nggak dibahas. Agak agak ganggu pikiran gue gitu kalau nggak dibahas. Gatel, mulut gue tuh gatel banget. Gue nggak tahu nih gimana ngomongnya. Mungkin ya mohon maaf aja kalau ngelantur sana sini episode yang ini ya. Ya, episode kali ini gue mau sedikit bahas tentang seseorang yang sudah memiliki jabatan atau yang bisa kita bilang bos. Nih anjing. Ya, kadang seseorang yang sudah memiliki jabatan di suatu perusahaan atau yang bisa kita bilang dengan bos, itu jarang sekali yang bisa memperhatikan. Ya, mohon maaf banget gue ngomongnya gue mohon maaf banget kalau ngomong gue dengan cara gue sendiri ya, dengan anak buahnya. Padahal anak buahnya itu selalu mengerjakan apa yang diperintah oleh bosnya gitu. Tapi bosnya ini kadang nggak ada otak, bangsat. Para bos, mungkin nggak semua bos gitu yang bisa selalu mengabaikan karyawannya dan berbuat semena-mena ke karyawan. Yang gue yakin nggak semua bos kayak gitu, cuman ada beberapa bos yang seperti itu. Nah, yang gue bahas kali ini adalah bos yang selalu semena-mena terhadap karyawannya tanpa ngelihat anak buahnya seperti sedang ada masalah kah atau apakah, tetap saja diperlakukan layaknya besi yang harus ibaratnya kayak robot itu besi, kayak robot yang harus 24 jam bekerja tanpa ada istirahat. Lo kata anak buah lo minumnya bensin, anjing, bisa lu charger juga kalau habis baterainya. Ya enggak lah, goblok. Itu orang butuh istirahat, butuh rebah juga. Jadi buat para bos yang seperti itu, tolong banget nih. Lu dulu kan pernah ada di bawah. Ini mungkin sedikit cerita buat bos-bos yang masih ada seperti itu. Mungkin dulu lu sepertinya sebelum menjabat jadi bos tuh pernah merasakan ditindas oleh atasannya juga, gua nggak tahu.
atau disuruh semena-mena sama atasannya dulu, ya gue juga nggak tahu, mungkin kebanyakan seperti itu. Ya bisa buat semena-mena. Cuman tolonglah buat bos yang baru-baru naik jabatan jadi bos, yang pernah lu digituin sama atasannya, nggak pantas lu melakukan kayak istilahnya apa ya, kayak balas dendam gitu. Gue harus melakukan seperti ini ketika gue naik jabatan jadi bos gitu, berjadi kayak lu nyuruh-nyuruh orang ini semacam. Nggak, gue sangat tidak berpikir ke arah sana. Kalau lu jadi bos kayak gitu, coba nih ya, lu jadi bos yang bisa memanusiakan manusia. Itu menurut gue lebih keren, lebih respect mungkin anak-anak buah lu terhadap lu. Apalagi, mohon maaf, yang masih umurnya muda-muda ketika naik bos, aduh jangan deh. Jangan kalau belum bisa bijak dan memanusiakan manusia tuh. Kadang tuh yang masih muda-muda gini nih, bos-bosnya ketika udah naik jabatan, pas di bawahnya dia kerja keras, pas udah nerima jabatan kayak pura-pura nggak tahu lah ini harus dikerjain apa. Biasanya rata-rata gitu tuh, yang anak-anak masih muda jadi bos tuh kadang nggak mau tahu dia ngelihatnya kayak gimana, kayak apa. Tiba-tiba jadi bos, ya gue nggak tahu nih bagaimana nih caranya. Terus kita udah sampai rumah, dia ngontek, kerjaan ini tolong kirim ya. Nah, lu udah jam 12 minta kirim kerjaan, atau jam 9 lagi orang-orang baru sampai kerja, sampai rumah dari balik kerja, lu suruh lagi buka laptop gini-gini. Woi, tolong, bawahan lu itu juga manusia. Dan gue sering juga nih dengerin dari cerita orang-orang kayak bos-bosnya ini kalau ditanya atasannya lagi yang ditumbalin bawahannya, ya itu goblok tuh. Emang sebenarnya bos yang ini nih kayaknya tipikal-tipikal yang nggak ngerti apa-apa dan bego anjing. Udah itu aja emang bego, nggak bisa diandelin. Lu ngandelin orang mulu, lu gimana pertanggungjawaban lu ke pihak yang punya perusahaan? Bos lu yang nggak tahu apa-apaan. Kayak kalau lu punya bos kayak gini, lu tegur. Kalau palanya batu, lu sambit lagi aja pakai besi deh. Atau lu kayaknya mulai harus agak keras sih terhadap bos-bos kayak gini. Cuman gimana ya, kalau kita nggak nurut kita dipecat. Kita ada yang kalau misalkan kayak gitu ya, kalian resiko dipecat. Di suatu sisi lu butuh duit ya, jadi kayak lu sabar aja lah di perusahaan itu sambil nyari yang baru. Nah, yang baru ini kadang susah didapatnya, jadi ya kita harus bertahan walaupun bos kita tidak bisa memanusiakan manusia. Gue lebih respect emang sih ketika terhadap bos-bos yang memperhatikan karyawannya. Ketika dia sakit, bos itu nyuruh pulang atau menanyakan gimana kerjaannya, atau ketika sampai rumah dia tidak menanyakan pekerjaan, anak buahnya disuruh istirahat biar besoknya lebih fit lagi bekerja. Itu gue lebih respect bos seperti itu. Tidak seperti bos yang nyuruh anak buahnya kadang jam 10 juga masih disuruh kerja, yang harus istirahat untuk lanjutin paginya berangkat ke kantor. Kalian enak sudah ada di posisi tersebut, apalagi buat lu semua yang pernah merasakan di bawah ketika jadi bos. Gua yakin rata-rata lu bisa lebih memanusiakan manusia. Tapi kalau lu balas dendam, bodoh anjing. Harusnya ketika lu digituin, lu harus punya sadar diri. Oh ya, gue nggak boleh begini nih sama bawahan gue harus lebih perhatian. Gue nggak boleh ngelakuin hal yang dulu atasan gue lakuin terhadap gue. Itu harusnya yang lu lakuin, bukannya lu balas dendam. Goblok. Dan ada tipikal bos yang mungkin menurut gue agak bodoh dan dongok ketika dia diminta pertanggungjawaban oleh pihak yang punya perusahaan tapi tidak bisa menjawab, malah nyuruh anak buahnya untuk menjawab. Itu lebih bodoh lagi. Kenapa? Dan pertanyaan gue apa? Kenapa lu bisa diangkat dan punya jabatan setinggi itu untuk menjabat
menduduki sebuah jabatan jadi bos. Kalau lu belum bisa apa-apa, nggak usah jadi bos. Mending lu belajar lagi, atau lu udah jadi bos, lu bisa belajar dan gali terus gimana cara menyikapi manusia. Karena apa? Karena mereka lah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan kantong jajan lu dan istri lu. Apalagi kalau istri lu, ini buat bos-bos ya, apalagi kalau istri-istri bos-bos lu pada tuh hedon. Ya gimana ya, kita mah hanya orang kecil aja yang nggak bisa berbuat apa-apa karena kita posisinya satu butuh, dan kedua kita harus tetap menjalani tugas. Dan buat para pekerja, tetap semangat. Kalau lu punya bos kayak gini, ya sabar-sabar, dan kalau bisa lu melawan, ya lawan. Karena apa? Karena lu adalah manusia dan lu punya harga diri, dan manusia itu sabarnya terbatas. Jadi lakuin apa yang bisa lu lakuin dan lawan ketika harga diri lu udah terinjak-injak. Itu aja pesan gua. Mungkin cukup saja episode kali ini. Gua Mr. B, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ke kawan-kawan kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.